Halo, bersama saya Bengkel VJM. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat apa aja. Nah, pada video kali ini saya mau menanggapi beberapa komentar dari para netizen-netizen yang kemarin sempat order di bengkel rekanan kami, juga ada yang order di bengkel VJM. Dia menanyakan, Mas, gimana sih cara mengukur lift Honda Beat? Kok lift Honda Beat kok kecil-kecil banget ya? BRT juga termasuk noken-noken apa Alfamart Market, kok liftnya kecil, kok nggak kayak lift-lift yang sesuai daftar. Daftarnya itu 9 mili, tapi kok kenapa pas diukur noken asnya kok cuma 6 mili? Nah, itu kali ini saya mau menjelaskan itu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya aku mau menjawab satu pertanyaan dulu sama beberapa orang juga ya yang sering bertanya. Mau pesen noken Ascam Honda Beat, tapi selalu tanya begini, Mas, bisa nggak ini buat starter kasar? Suaranya kenceng banget. Mas, bisa nggak ini buat starter kasar? Ntar ada gangguan. Kita ulang lagi. Mas, ini noken asnya bisa nggak buat beat starter kasar? Mas, ini noken asnya bisa nggak buat beat starter halus? Gini bro ya, saya jelaskan dulu. Honda Beat itu ada uh, tiga tipe mesin ya. Satu kodenya KZL, yang kedua K44, yang ketiga K25. Oke, ini tiga jenis ini itu di part semua mesinnya itu sama. Mesinnya itu sama semua, mulai dari askruk, magnet, seker, stang seker, terus klep, noken, terus macam-macam itu sama semua, kecuali bagian CVT-nya aja itu berbeda ya. Berbeda ukuran diameter gram, lebar fan bell, panjang fan bell itu berbeda. Oke, Mas, aku pernah pasang noken asbit starter kasar tapi nggak muat di starter halus. Nah gini bro, mungkin Masnya itu beli yang starter kasar tapi yang serinya KVI, itu punyanya Beat yang starter kasar tapi Beat karburator. Nah itu mesinnya beda sama Beat FI. Nah Beat FI juga ada yang seri pertama, keluaran pertama itu mesinnya sama kayak Beat karburator, kodenya KVI, itu ada. Cuma beberapa unit setelah itu Honda langsung mengeluarkan tipe KZL. Oke. Jadi secara fisik bro ya, KZL, K44, K25 itu sama bro ya. Secara fisik itu sama bro. Noken AC mulai panjang, diameter bearing, bentuk-bentuknya juga sama. Nah itu bentuknya sama. Cuma ini kan noken as yang sudah di cam sama bengkel VJM yang menggunakan cam CNC ya. Ini bahannya dari kode K25. Nanti macam-macam bro, ada yang kode KZL, K44 tergantung stoknya yang dikirim apa itu. Jadi tapi tetap bisa dipasang di starter kasar ataupun halus, tetap bisa dipasang. Oke, menjawab pertanyaan kode KZL, K44, K25 selesai. Sekarang tinggal langsung aja cara mengukur noken as. Ini bro, sebelum kita mengukur noken as, kita perlu diketahui dulu rasio temular Honda Beat itu adalah 1:1,5. Jadi 1 mili bukaan noken as itu sama dengan 1,5 mm bukaan klep. Nah gitu, makanya kalau noken Alfamart Market yang sudah cam datanya menyebutkan lift 9 tapi diukur 6, yaitu karena apa? 6 dikali ya, lift noken as 6 dikali 1,5 sama dengan 9. Ini bro ya, jadi tak mungkin di sini gampang.
kasih buku langsung. Nah, gini. Rumus lift. Nah, lift noken dikali rasio Temlar sama dengan ini ya, ini sama dengan lift total atau lift clap ya, lift total ini atau lift clap. Nah, contohnya seperti ini. Lift standar noken Honda Beat. Nah, kita hitung ya. Mana? Nah, ini kita ukur. Nah, ini noken as Honda Beat. Ini kehabisan oli ya, jadi ada kerak-keraknya hitam gini, tapi ini masih normal, masih bagus profilnya. Nah, profilnya masih bagus sih ya. Langsung kita hitung. Nah, ini kita lihat. Nah, ini pinggangnya 28, tingginya 32. Jadi gini, 28 dikurangi keliru 32 dikurangi 28 sama dengan 4 mm. Jadi ini liftnya 4 mm ya, lift noken as Honda Beat itu liftnya 4 mm. Nah, kalau dihitung jadi gini, kalau dihitung dari rasio totalnya ya, 4 mm, sorry kurang fokus, dikali 1,5 sama dengan total baik, matematikanya bijinya elek soalnya. 4 dikali 1,5 sama dengan 6. Nah, jadi lift standarnya Honda Beat itu adalah 6 mm. 6 mm lift standar. Oke. Sekarang kita hitung noken as yang sudah di cam. Nah, ini cam ala VCM. Oh, halus banget ini bro ya. Kita hitung tingginya dulu. Tingginya 30, kelihatan nggak ini? 31. Ulap banget ya, 31 ya. Tingginya 31, kita tulis tinggi 31 mm dikurangi pinggangnya 25 sama dengan 31 kurangi 25 sama dengan 6 mm. Nah, ini lift noken ya, lift noken. Tulisannya welek banget. Ini lift noken. Nah, sekarang lift totalnya berapa? Nah, tinggal ini kalikan 6 dikali 1,5 sama dengan 9 bro. 9 mm. Jadi lift totalnya itu adalah 6 mm dikali 1,5 sama dengan 9 mm lift total.
Jadi lift total itu 9 mm. Ini kebetulan yang ini itu noken asnya ini seri T bro ya, seri T, jadi liftnya agak tinggi 9 mm ya. Oke mas, ini yang di game cuma liftnya aja ditambahin? Oh enggak bro, nah ini dari segi fisik udah berbeda. Nah ini kalau yang sudah di yang belum di game itu nosnya ini atau tonjolannya ini agak runcing bro, agak runcing. Sedangkan yang sudah di game dia lebih bulat, lebih agak ngotak ya, jadi durasi klep bukaannya itu lebih lama. Nah ini juga yang in juga gitu, seperti itu. Nah ini dia lebih gemuk. Kalau yang orinya, nah itu dia lancip, ini lancip. Kalau yang ini gemuk, gemuk banget gitu ya. Jadi seperti itu. Ini seri T, yang minat silahkan order, Shopee boleh. Oke, langsung kita ini teori seperti ini ya cara menghitungnya. Nah tapi nggak afdol kalau kita nggak kita buktikan. Oke, langsung dibuktikan ya. Nah ini dia, ini head welek banget tapi sih normal. Ini karena kehabisan oli jadi keraknya parah banget, ini keraknya udah mengering ini ya. Terus ini belum sempat membersihkan, langsung aja bikin konten mumpung lagi sedikit. Nah langsung kita masukkan aja ya. Nah seperti ini noken tadi ya. Nah, kita masukkan. Nah saya masukkan. Nah cara menghitungnya gini bro, pembuktiannya bro. Nah setelah kita masukkan, kalau dari noken standar dipasang noken cam, nah itu kita atur celah klepnya dulu ya. Ini kan masih kocak banget ini kan. Kita atur celah klepnya, kita buat kisaran 0,05 atau 0,010, atau kasih speleng aja atas. Jadi gininya itu enggak ada gerak, atas bawahnya enggak ada, jadi cuma kiri kanan aja, nggak apa-apa buat ngetes. Ini kebetulan wis pelek banget ini ya kopi, tapi masih normal kok. Kita setting dulu klepnya. Nah ini klepnya udah disetting. Nah caranya gini bro, ini udah nggak ada spelling ya, ini juga nggak ada spelling sama sekali. Nah ini nggak ada spelling, tapi ini masih gerak lancar ya. Ini gerak lancar, ini posisi nutup ya. Nah ini caranya pirnya dicopot dulu ya, dicopot dulu jadi biar nggak ada nekennya, biar nggak pakai ngotot. Nah, posisi kita posisikan top dulu. Nah, topnya kan seperti ini ya, tahan. Terus ini posisikan klep menutup semua. Nah, klep menutup, ini posisi top ya. Kita putar. Nah, kita putar, kita cari ukuran sing bukaan paling tinggi. Nah, paling tinggi, kan. Nah, kita cari bukaan paling tinggi. Nah, kita ukur. Ini kalau sudah buka paling tinggi, ini sama dengan lift total ya. Nah, kita ukur pakai sketmat boleh, pakai dial boleh, tapi yang sempurna pakai dial ya. Kita hitung liftnya 9. Fokus kayak gitu. Nah 9, ini 9 ya liftnya. Soalnya ini sketmatnya nolnya nggak pas ini. Nah ini mendekati 9 ya, tapi ini sebenarnya 9 karena ini posisi nolnya dia udah geser loh, geser nggak pas. Nah jadi noken as, noken as yang liftnya 6 ya, ini 31 ya, 31 tingginya, ini 25 ya. Jadi yang liftnya 6 tapi kenyataannya bukaan klepnya itu 9. Nah, jadi jangan
jangan asal komentar atau asal kasih rating, mas aku order katanya lip 9 tapi ternyata lipnya 6, bohong lah itu. Jangan bilang seperti itu dulu, kita harus tahu bener cara mengukurnya itu bro. Makanya tujuannya di dial itu kita tahu posisi lift totalnya itu seberapa milimeter dengan akurat bro. Kalau pakai dial itu sangat akurat ya, jadi 0 komanya itu kelihatan. Beda kalau sama sketmat 9 tapi nanti kalau di dial mungkin bisa 8,9 atau 9, ke atas, 4,2, 4,3, kurang tahu ya kalau di dial. Jadi mendekati angka 9. Jadi seperti itu bro. Oke, cara mengukur lift udah. Nah, sekarang kita membahas cara pasang noken as cam di motor standar. Apa wae? Ini bro ya, setiap pembelian spare part atau noken as cam di bengkel VJM kami selalu memberikan, nah seperti ini bro ya, panduan ya. Ini buat orang awam aja, kalau yang mekanik top bisa gak usah diwaca disuwek wae atau digawe lap apa bungkus kaca nggak masalah. Ini buat yang belum pernah aja, yang pengen belajar-belajar di rumah nggak apa-apa. Oke, kita bacakan ya, langsung aja. 1. Atur ulang kedalaman cowakan klep pada piston minimal tambah kedalaman 1 mm dari standar untuk seri T dan seri R ya. Ini contohnya. Nah, ini dia. Ini piston standar. Cowakan klepnya seperti ini. Ini bitnya kode KZL. Saya pakai piston KVY karena dia cekungnya ini enggak seberapa ya dibanding punyanya KZL. Kalau KVY itu dia lebih agak lurus, masih ada cekungan tapi agak lurus. Karena kebetulan juga yang stok piston oversize 100 kodenya KVY tapi sama, bisa dipasang. Nah ini ya yang perlu diperhatikan ini bro ya. Nah, atur kedalaman cowakan klep, nah, sesuai diameter klep ya. Kalau ini klepnya standar ini kan ya, kalau standar dia seperti ini, bentukan cowakannya itu sedikit ya. Ini cara menambahkan cowakannya ini ditambah kedalaman 1 mm, jadinya seperti ini. Nah cowaknya klep seperti ini, jadi biar posisi overlap itu klepnya nggak mentok piston. Kenapa 1,5 mm gini bro? Ini kalau buat yang pakai per klep standar ya. Kalau per klep standar itu kebanyakan kalau pakai noken cam, jadi posisi mesin panas itu pernya agak lembek ya bro ya, agak lemah. Atau kita kan nggak tahu juga umur motornya itu seperti apa, kilometernya berapa, kita kan nggak tahu. Semakin banyak kilometer otomatis kan material yang ada di mesin itu semakin aus ya, atau semakin lemah ya. Kak, semasa pegas itu kan semakin lemah ya semakin lembek. Nah tujuannya biar nggak mentok. Sebenarnya ini ditambahkan 1 mili atau setengah mili udah cukup, tapi karena biar aman aja kita tambahkan 1,5 mm, jadi biar nggak mentok, klepnya biar nggak mentok. Jadi pas posisi overlap ini, nah pas overlap ini kan loh, nah ini kan muncul gitu. Nah ini kan muncul sebelah sini ya, ya ini biar nggak mentok piston. Nah makanya dikasih cowakan seperti ini. Nah, dikasih cowak. Terus jangan lupa cowakan, kemiringan cowakan ini sesuaikan ya sama kemiringan klepnya ini. Jadi jangan asal cowak ya. Jadi kemiringannya ini disesuaikan. Ini kemiringannya berapa derajat, ini disesuaikan dengan kop standar. Jadi kalau bisa bawa ke tukang bubut, bawa kopnya sekalian. Jadi biar bisa diukur ini kemiringannya berapa. Jadi ini juga diukur kemiringannya ini berapa juga. Jadi biar sama gitu bro. Takutnya nanti ada yang kemiringan terlalu gini, ada yang terlalu landai gini. Nah kalau terlalu landai gini
sebelah sini nggak mentok tapi yang sininya mentok. Nah, itu kalau terlalu sebaliknya, kalau terlalu begini ya bro ya, terlalu sudutnya terlalu begini, sebelah sini nggak mentok tapi yang sebelah sini nanti mentok piston gitu. Jadi lebih lebih amannya bawa kopnya aja, biar dipasin, biar diukur dulu kemiringannya berapa, bisa disesuaikan itu bro. Satu ya. Nomor 2, pastikan pemasangan pelatuk roller tavet sesuai dengan posisinya hanya untuk seri ADS bro ya. Nah ini pelatuk Noken As Honda Beat itu berbeda bro ya. Jadi nggak asal pasang ya, jadi pelatuknya beda. Tak keluarkan dulu. Nah ini bentuk pelatuknya ya ini bro ya. Jadi ini berbeda, yang ada tonjolannya ini posisi X ya, X, jadi pas posisi sama ADS-nya. Jadi nanti sebelah sini tuh kena ADS-nya yang ini ya. Nah, kena yang ini, ADS-nya yang ini. Ya, ini posisinya yang kena yang ini, tonjolannya ini ya. Nah, ini. Terus nah, ini jangan sampai kebalik. Kalau ini dikasih ini bisa sebenarnya dibolak-balik, ini bisa tempatnya, tapi jangan sampai kebalik. Karena apa? Kalau kebalik otomatis ADS-nya tidak berfungsi. Nanti starternya berat. Bisa nyala, normal sih, halus juga. Tapi nggak bisa starter double starter. Nah, bisanya pakai engkol. Soalnya pernah ada yang order noker VJM ya tipe T itu, orang Cilacap ya bro ya, orang Cilacap. Dia komplain karena dia itu pesen noken as itu udah 4 kali. Dia juga belajar bengkel, benerin motor temennya, dia pesen noken as itu udah 4 kali lah. Yang ketiga itu normal, bisa dipasang, dia bisa halus, suaranya juga, tarikannya enteng katanya gitu. Nah ada yang order terakhir itu dia bilangnya gini, mas kok noken asnya beda, ini starternya nggak kuat, diganti aku juga tetap nggak kuat starternya. Padahal piston naik cuma naik 54 kalau nggak salah, pakai 54, ukuran 54. Eh, terus saya bilang mungkin apa bro, apa double starternya, karena kita kan nggak sesama mekanik kan saling percaya, jadi nggak kepikiran kalau mekaniknya itu sampai salah pasang kan, nggak kepikiran seperti itu. Mungkin ada sektor, ya aku jawab aja, mungkin ada sektor dari double starternya aja yang mungkin yang nggak kuat. Kalau boleh tahu starter kasar atau halus, itu pakai starter kasar mas. Coba aja cek dinamonya kan gitu, nggak cek dinamo, bostel, aki normal semua. Terus anehnya tuh gini, kadang bisa mas, kadang enggak, kadang bisa kadang enggak gitu, sejak ganti noken. Nah perkiraanku mungkin ada kesalahan dari cam noken as, jadi ya pihak kita bertanggung jawab ya kan, mas gini aja noken asnya dibalikin aja, kita tukar noken as baru, kita cari noken as yang lain, kita pasangin, kita kirim. Gini aja mas, aku bawa motornya ke sana gimana? Oh boleh juga, kita riset bareng juga boleh. Nah, akhirnya anak Cilacap itu kesini bro. Bisa bayangin, Cilacap Surabaya cuma butuh riset satu motor, kesini. Lah pas tak cek itu langsung, aku juga nggak sempet ngecek temlarnya aja ya. Jadi posisi mesin berdiri, mesin masih nempel semua. Aku cabut noken asnya, cabut, aku dial normal, noken asnya juga nggak ada, jadi jarum dial itu normal, nggak bergerak sama sekali. Terus derajatnya kita hitung juga bener, tapi kok aneh gitu. Nah, akhirnya kepikiran masa temlarnya kebalik. Akhirnya pas tak lihat, nah ternyata kebalik beneran. Nah kalau dari luar kan kelihatannya kan gini bro. Nah ini yang X, kalau ini yang in, kalau in polos, kalau X ada tonjolan seperti ini. Nah ini kebalik posisinya jadi gini. Langsung, mas ini udah ketemu penyakitnya mas, masnya itu ternyata kebalik pasang temlarnya gitu. Nah, ternyata kita balik temlarnya, kita balikkan seperti semula, normal udah motornya. Boleh jadi curhat aku. Oke,
Ya ini tadi nomor berapa tuh? Tadi nomor 2 ya. Jangan sampai kebalik noken asnya. Terus yang ketiga, ganti per klep yang lebih keras minimal 15% dari standar untuk noken seri K. Nah, ini untuk seri K itu seri R bro ya. Seri R. Jadi kalau seri R karena liftnya lebih tinggi, seri R itu VJM itu liftnya itu 10. Jadi kemungkinan nggak bisa pakai klep standar itu nggak bisa karena pasti mentok. Jadi kuku macan atau kancingan klepnya itu mentok. Jadi posisinya itu bisa kalau pakai klep standar dia posisinya pasti bisa seperti ini. Nah ini udah nggak bisa dipasang kancingan klep ini. Kalau dipasang kebentur sirip klep bocor, wah hancur semua mesinnya. Nah untuk seri R itu kebanyakan yang sudah sudut udah besarin klep ya. Tuh. Yang keempat, atur ulang celah klep, setelan klep menjadi 0,05 sampai dengan 0,15. Nah, ini noken as VJM karena sudah grinding, jadi settingannya beda sama standar. Kalau standarnya itu kan 0,15, 0,25 ya kalau nggak salah. Nah, kita atur ulang pakai 0,05 sampai dengan 0,15. Untuk reset pengapian atau nozzle atau throttle body bisa kita atur ulang dulu pakai 0,05. Nah, setelah 0,05 kita setting mulai dari nozzle dan lain-lain, sesuaikan dulu. Kalau udah beres baru kita setel ulang pakai 0,15, atau kalau yakin langsung pakai 0,15 juga boleh, nggak masalah tuh. Jadi simpelnya, nah, sebelum memasang noken as, entah itu noken as harapan VJM atau bukan, Alfar Market, yang lain merek racing, contohnya BRT, UMA, TDR, Kawahara, boleh silahkan dipasang, itu hak kalian. Cuman sebelum pasang, tak kasih tips cara cek biar aman. Ini tuh ya. Ceknya itu gini, kita pasang noken asnya ya. Aduh, jatuh. Pasang aja noken asnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Pasang noken asnya seperti ini. Terus kemudian temlarnya juga dipasang. Ingat jangan sampai kebalik. Nah, pasang seperti ini. Usahakan klep dilepas bro ya. Nah, biar dilepas biar nggak ada, biar muternya ini nggak pakai tenaga bro ya. Setelah dipasang seperti ini, atur ulang celah klep, buat speleng kanan kiri aja nggak apa-apa. Yang penting uh, ini, yang penting ini kalau diputer, kalau settingannya itu terlalu kenceng, terlalu rapat ke klep, dia diputer enteng. Kalau diputer seret kayak gini berarti dia uh, udah normal, udah nempel, berarti settingannya klepnya udah nempel settingan. Oke. Nah ini setelah dipasang, setelah dipasang kita puter, kita lihat overlapnya. Nah seperti ini ya, kita puter, nah, nah, nah kita lihat seberapa jarak pas posisi overlap. Kalau jaraknya segini ini masih berani bro ya. Nah itu kalau sampai ini terlalu mepet seperti ini ada resiko overlapnya nanti klep klep X-nya itu telat nutup, klep I-nya udah buka, jadi nanti kebentur, klep sama klepnya kebentur, rawan jebol tuh. Nah, kita lihat pokoknya spellingnya seperti ini. Nah ini kan bergantian enak ya. Nah, jadi posisi overlap dia udah ngebuka jauh, udah lebar ngebukanya, ngebuka udah kisaran 3 mili ini ya. Ini juga udah ngebuka 3 mili X nya, ini udah bagus. Ini celahnya masih jauh juga ya kan.
nggak saling bertabrakan, ya kan. Terus kita balik, kita putar-putar seperti ini, bro ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia kalau pakai kuku macan atau kancingan klep, dia masih bisa, bro. Jadi nggak sampai mentok ke bos klep atau seal klep ya. Jadi masih aman. Nah, segini itu masih aman. Kalau udah segini, mending dirubah klepnya, agak dimasukin ke dalam, jadi ini agak naik ke atas klepnya, jadi posisi gini, jadi seperti ini nanti. Nah, walaupun liftnya tinggi tapi dia nggak sampai, kancingannya nggak sampai mentok slip klep. Nah, kalau seperti ini pakai langsung pasang boleh. Nah, slip klep nggak mentur, terus peer klep pakai standar bisa, pakai racing bisa, ya kan. Ini yang in juga seperti itu. Nah, ini yang in. Nah, yang in dia masih jauh. Nah, kalau seperti ini tinggal pasang, pasti halus suaranya, nggak mungkin terjadi suara kayak bunyi kemeletek-kemeletek, nggak bakalan ada. Terus yang ketiga, cek ADS-nya. Pastikan ADS ini berfungsi dengan baik, bro. Nah, saran saya kalau beli kayak Alfamart dicek ini ya, atau cam ulang dicek. Usahakan harus ada ADS. Kalau Noken As nggak ada ADS ya susah, bro. Kita harus pakai engkol, pakai starter kaki. Masa zaman gini pakai starter kaki kan nggak enak. Nah, jadi pastikan ini normal ya. Nah, ini kalau normal seperti ini, bro. Terus kalau udah di cam, jadi ininya diatur ulang juga, tingginya disesuaikan. Nah, ini harus ringan gini ya, nggak boleh nyangkut, bro ya. Kalau nyangkut coba dibersihkan dulu. Jadi habis beli dicek, kalau ini nyangkut coba dicopot, dibersihkan aja dulu, dipasang sampai nggak nyangkut. Kalau nyangkut berarti ada yang nggak normal. Nah, ini dipasang dia seperti ini. Atau bisa aja gini, kita goyang seperti ini. Nah, kalau ada bunyi tek 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 berarti dia normal. Nah, berarti dia normal. Kalau bunyi tek tek tek, jadi dia kena putaran, dia langsung terlempar. Udah. Oke, tips dari VJM. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau bahasa yang belibet, ya maklum, namanya aja bikin konten. Kalau bahasa Jawanya itu deg-deg ser, jadi nggak niat bikin kontennya kalau ada yang tanya tapi rumahnya jauh, banyak yang nanya, capek ngetik lewat WA, capek, mending bikin konten aja nanti biar dilihat di YouTube. Ini tips buat mekanik yang amatir, masih pemula, atau pengen belajar pasang Noken As. Nah, ini tipsnya seperti ini. Kalau buat mekanik yang udah top, nah nyerah gua. Mungkin suhu-suhu lebih banyak. Nah, suhu-suhu yang doyan balap mungkin kita gini tuh. Ampun. Oke. Kalau masih kurang jelas bisa WA pribadi, ini nomor WA. Silahkan dicatat atau bisa DM IG-nya ini VJM Racing. Kalau mau pemesanan silahkan order via Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Saran saya pakai Shopee aja, bro, karena Shopee banyak promonya. Ya, ini telapaknya ya, VJM Racing Store. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih. Selamat malam.